Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu berada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program belajar dari rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya yang sedang belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, masih di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan kita sudah berada di pembelajaran ketiga dan keempat. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat menarik dan silahkan anak-anakku semuanya simak ya dengan penuh antusias. Jangan lupa siapkan semua kebutuhan belajar kamu, mulai dari buku, kemudian perlengkapan tulis yang lainnya disiapkan, termasuk jika kamu menggunakan laptop, kamu siapkan juga daya pendukung ya, perangkat daya pendukung berupa chargeran dan lain sebagainya. Sudah siap semuanya ya mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun Bapak ingatkan, di layar tertulis ini adalah pembelajaran untuk kelas 5, tapi bagi anak-anakku semuanya yang kelas 4 maupun kelas 6 boleh juga melihat video pembelajaran ini, karena memang selain menarik, video pembelajaran ini relevan ya, cocok bagi putra-putriku kelas 4 maupun kelas 6. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, jangan lupa minta pendampingan ya dari orang tuanya masing-masing, supaya pembelajaran kita ada dalam kondisi yang lancar, supaya pembelajaran kita ketika menghadapi permasalahan kamu segera bisa mengatasinya dengan bantuan dari orang tuanya masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama marilah kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap ya semuanya ya? Sudah berdoa ya semuanya? Mari kita mulai saja pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menginjak pada pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran. Ini penting disampaikan dalam rangka memfokuskan diri kita pada tujuan tertentu, sehingga apa yang kita harapkan itu mempunyai target yang jelas anak-anak semuanya ya. Target kita pada pagi hari ini yaitu setelah anak-anakku semuanya menyaksikan, mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku semuanya diharapkan mampu pertama menggali informasi dengan menggunakan kalimat tanya, kedua menjelaskan tanggung jawab terhadap lingkungan,
Yang ketiga, menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi bagi anak-anakku semuanya yang belum sempat menonton video pembelajaran sebelumnya, silahkan ditonton dulu supaya materinya nyambung ya, berkesinambungan, sehingga kamu bisa mengkonstruksinya, membangunnya dalam suatu wujud pengetahuan yang memang komprehensif ya anak-anakku semuanya, dalam satu bangunan yang utuh. Inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Kita coba gali lebih jauh informasi mengenai tanggung jawab ya. Apa sih tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Kemarin kita sudah bahas bersama-sama, sebagai warga masyarakat kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita akan gali lebih jauh. Kita akan coba menggali bagaimana sih bentuk, dalam hal ini bentuk nyata ya, bentuk nyata tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memfokuskan materi kita pada pengelolaan sampah anak-anakku semuanya ya. Karena melihat keprihatinan kita, bagaimana masyarakat kita masih sulit mengelola sampah dengan baik, sehingga Bapak akan mengangkat materi ini ya. Pada pagi hari ini kita akan coba menjelaskan bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan, dalam hal ini khususnya dalam mengelola sampah. Nah, Bapak akan memberikan satu buah strategi yang memang sudah menjadi program internasional bahkan ya, bahwa dalam mengelola sampah kita bisa menggunakan metode 3R anak-anakku semuanya ya. 3R ini apa Pak? 3R ini adalah R yang pertama reduce anak-anakku semuanya ya. Yang kedua ada reuse, dan yang ketiga recycle. Apa artinya? Reduce adalah mengurangi penggunaan sampah plastik anak-anakku semuanya. Jadi kebanyakan sampah itu kan yang menjadi masalah biasanya adalah sampah plastik anak-anakku. Sampah plastik ini adalah salah satu jenis sampah non-organik yang sulit sekali diuraikan, sulit sekali membusuk ya. Usia sampah plastik ini bisa mencapai ratusan tahun ya. Jadi sulit sekali sampah jenis ini terurai anak-anakku. Sulit sekali sampah jenis plastik ini hancur menyatu dengan tanah. Ini sangat sulit. Maka dari itu keberadaan sampah plastik ini bisa mengganggu kesuburan tanah anak-anakku semuanya. Tanah akan menjadi gersang, tanah akan menjadi tidak subur apabila di dalamnya terkandung banyak plastik. Karena apa? Karena memang plastik ini tidak mampu terurai ya, sehingga keberadaannya akan mengurangi tingkat kesuburan sebuah tanah. Maka dari itu sampah plastik ini harus kita kurangi penggunaannya ya, kita kurangi penggunaannya. Caranya bagaimana? Contoh, misalkan ibu kita belanja ke pasar ya, baiknya ketika ibu kita belanja ke pasar itu membawa kantong belanjaan sendiri ya. Supaya apa? Supaya nanti di pasar ibu kita tidak perlu ya mengantongi berbagai jenis belanjaan dengan plastik yang terpisah-pisah. Cukup saja belanjaannya dimasukkan ke dalam kantong belanjaan yang dibawa dari rumah, sehingga ketika ibu pulang dari pasar
itu tidak ada banyak plastik yang dibawa, sehingga diharapkan sampah plastik yang dihasilkan di rumah pun itu akan sedikit jumlahnya. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi upayakan kita kurangi penggunaan plastik supaya sampah yang diproduksi dari tiap rumah itu berkurang, terutama sampah plastik ya. Itu langkah yang pertama, namanya reduce, mengurangi penggunaan plastik ya, sehingga sampah yang dihasilkan pun akan berkurang ya. Baiknya kamu gunakan apa, Pak? Gunakan barang-barang atau benda-benda yang bukan yang non organik ya, yang organik ya. Kamu gunakan, misalkan kamu butuh pembungkus, gunakan yang organik ya. Misalkan kamu butuh sesuatu yang untuk membungkus makanan, nah, usahakan gunakan yang organik. Bisa pakai daun, misalkan daun pisang ya. Nah, kita kembali ke alam supaya sampah yang dihasilkannya pun itu sampah yang organik. Karena sampah organik ini sampah yang mampu diuraikan, sampah yang mampu hancur menyatu dengan tanah. Nah, sampah organik ini sangat mudah kita olah anak-anakku semuanya ya. Beda dengan sampah non organik. Sampah yang organik ini sangat mudah sekali membusuk, sangat mudah sekali terurai di dalam tanah. Justru sampah organik ini sangat bermanfaat bagi tanah karena bisa menyuburkan tanah anak-anakku semuanya. Jadi diharapkan di rumah anak-anakku semuanya menggunakan benda-benda, barang-barang yang organik ya. Kurangi penggunaan sampah non organik ya. Kurangi penggunaan benda-benda, barang-barang plastik dan lain sebagainya. Paham ya anak-anakku semuanya? Ini salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga, memelihara lingkungan kita supaya tetap lestari, terhindar dari sampah. Karena keberadaan sampah ini selain mengganggu kebersihan, selain membuat polusi udara, menghasilkan bau yang tidak enak, mendatangkan berbagai penyakit, juga kalau berada di saluran air ini bisa menyebabkan banjir anak-anakku semuanya ya. Musim kemarau sekarang kan kita tidak terlalu beresiko ketika ada sampah di sungai, tapi ketika datang musim hujan, nah sampah yang berada di saluran air, di sungai-sungai itu akan menghambat aliran air sehingga air akan meluap ya, meluap ke atas, namanya banjir anak-anakku ya. Itu langkah yang pertama yang bisa kita ambil, yaitu dengan reduce, mengurangi penggunaan plastik ya. Upayakan kamu gunakan yang organik seperti daun misalkan. Lalu cara yang kedua adalah dengan reuse. Reuse ini adalah suatu upaya menggunakan kembali anak-anakku semuanya, menggunakan kembali barang-barang bekas ya. Yang dimaksud barang bekas di sini adalah tentu yang masih bersih anak-anakku semuanya ya, barang bekas yang masih layak dipakai. Jadi kalau anak-anakku semuanya punya barang bekas yang masih layak untuk dipakai, jangan langsung dibuang anak-anakku ya. Upayakan kamu gunakan kembali barang tersebut supaya tidak menjadi sampah, supaya bisa dimanfaatkan kembali. Ini namanya reuse ya, menggunakan ulang, menggunakan kembali benda-benda yang memang masih layak, masih bisa untuk digunakan. Contohnya seperti apa? Misalkan
kamu menggunakan ulang botol minuman plastik menjadi tempat atau menjadi hiasan, ya, menjadi hiasan. Itu namanya reuse. Atau misalkan kamu menggunakan galon bekas air minum yang sudah rusak, kamu gunakan untuk dijadikan sebagai pot misalkan. Itu juga berarti termasuk reuse anak-anakku semuanya, menggunakan ulang benda-benda yang memang sudah rusak, dianggap sampah, tapi masih bisa digunakan, ya, dalam bentuk yang lain anak-anakku semuanya, ya. Coba anak-anakku semuanya lihat di sekitar rumahnya, apakah ada benda-benda yang sudah rusak tapi layak digunakan untuk benda lain, gitu ya. Pasti ada barang-barang semacam itu. Contohnya botol-botol bekas, ya, yang bisa digunakan sebagai vas bunga, ya. Misalkan kamu punya botol, ya, botol dari kaca, bekas sirup atau bekas minuman lain, kamu manfaatkan sebagai vas bunga di ruang tamu. Itu kan bisa, ya. Nah, kegiatan seperti itu namanya reuse, yaitu menggunakan ulang, menggunakan kembali benda-benda yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, tapi bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain, ya. Itu yang kedua anak-anakku semuanya. Dengan begitu diharapkan kita bisa mengurangi produksi sampah di dalam rumah, ya. Jadi tidak melulu apa yang tidak bisa kita gunakan, tidak mesti setiap benda yang sudah tidak bisa kita gunakan itu langsung dibuang menjadi sampah. Pasti ada manfaat lain yang bisa kita manfaatkan dari benda atau barang tersebut. Paham ya anak-anakku semuanya? Itu yang kedua namanya reuse. Yang ketiga namanya recycle. Recycle ini artinya mendaur ulang anak-anakku semuanya, ya. Mendaur ulang benda-benda atau barang-barang yang sudah dianggap sampah. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan kamu mendaur ulang botol minuman bekas menjadi sopa. Apakah mungkin, Pak, botol minuman bekas diubah menjadi sopa? Bisa saja, ya. Kamu coba cari video-video tutorial bagaimana mengolah sampah menjadi bentuk lain, menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Jadi recycle ini, daur ulang ini adalah mengubah sampah, mengubah bentuk sampah menjadi bentuk yang lain, ya. Itu. Jadi sampahnya diubah dalam bentuk yang lain. Kalau tadi reuse, bentuknya masih tetap, bendanya masih tetap seperti itu. Nah, kalau recycle ini berarti mengubah bentuknya sehingga manfaatnya pun berubah. Contohnya tadi misalkan bekas air minuman, air mineral, ya, gelas air mineral yang dari plastik kamu olah menjadi hiasan dinding, menjadi tirai, itu kan bisa, ya. Atau kamu kamu olah bungkus kopi, ya, bungkus kopi sasetan menjadi tikar. Nah, itu kan sudah banyak yang melakukan. Sampah plastik dari bungkus kopi bisa diolah menjadi tikar yang memang lebih bermanfaat anak-anakku semuanya, ya. Nah, itu contoh dari recycle atau pendaur ulangan sampah. Dengan begitu pasti produksi sampah di rumah kita akan berkurang anak-anakku semuanya, ya. Sampah yang dihasilkan di rumah pasti akan berkurang.
Itu ya anak-anakku semuanya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Baik anak-anakku semuanya, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga lingkungan kita supaya tetap terjaga, supaya produksi sampah di rumah kita bisa berkurang. Karena kebanyakan sampah itu dihasilkan dari rumah tangga ya anak-anakku semuanya. Jadi sebisa mungkin kita kurangi produksi sampah dari rumah kita supaya sampah yang dibuang ya, yang dibuang ke tempat sampah itu berkurang. Kemudian anak-anakku semuanya, tadi kamu sudah tahu bahwa sampah itu terbagi dua jenis, ada sampah organik dan ada sampah non-organik. Nah, kalau bisa upayakan di rumah kamu memiliki dua jenis tong sampah anak-anakku semuanya ya. Jadi ada tong sampah yang khusus yang organik, ada tong sampah untuk sampah yang non-organik. Kenapa harus dipisahkan, Pak? Supaya nanti kamu bisa olah keduanya menjadi benda-benda yang memang lebih bermanfaat. Sampah organik itu bisa diolah menjadi pupuk ya, pupuk kompos yang bisa menyuburkan tanah, yang bisa kamu gunakan untuk pupuk bagi pot-pot tanaman yang ada di halaman rumah kamu. Kemudian nanti sampah yang non-organiknya baru bisa kamu buang ya. Itu dalam rangka mengurangi produksi sampah di rumahnya masing-masing. Itu ya anak-anakku semuanya, langkah-langkah yang bisa kamu lakukan dalam rangka menjaga ya, dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab kamu. Selanjutnya anak-anakku semuanya, kita akan masuk ke materi berikutnya, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kemarin kita sudah belajar jenis-jenis usaha ekonomi ya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kita tahu bahwa kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi dan konsumsi. Kita sudah belajar 3 jenis kegiatan ekonomi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Kemudian distribusi itu kegiatan menyalurkan barang, dan konsumsi adalah menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai suatu barang. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia itu melakukan usaha. Bentuk usahanya bermacam-macam, ada di bidang produksi, ada pada bidang distribusi, sehingga mereka banyak melakukan jenis-jenis pekerjaan. Nah, setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang itu harus kita hargai anak-anakku semuanya ya. Contohnya misalkan di rumah kita berjualan di rumah kita membuka warung. Ternyata tetangga kita melakukan hal yang sama, membuka warung dengan jenis dagangan yang berbeda ataupun sama. Maka bagaimana sikap kita melihat kondisi seperti itu ketika tetangga kita melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan? Maka sikap-sikap yang harus kita lakukan ketika melihat usaha orang lain, kita tidak boleh iri dengan usaha orang lain, kita tidak boleh merasa tersaingi oleh usaha orang lain anak-anakku semuanya. Justru apa yang dilakukan oleh tetangga kita melakukan usaha harus kita dorong,
harus kita support ya, supaya usahanya ada dalam kemajuan ya, supaya usahanya sukses berhasil itu ya. Bagaimana sih cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, di sini setidaknya ada empat cara. Pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian anak-anakku semuanya ya. Jadi jangan sampai ada persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha. Misalkan kita tadi punya warung ya, kemudian tetangga kita juga membuka warung. Nah, upayakan kalau memang jenis warungnya sama ya, menjual barang-barang yang sejenis. Nah, kamu kalau memang ada persaingan di sana, lakukan persaingan yang sehat. Jangan sampai melakukan persaingan yang tidak sehat. Bagaimana persaingan yang tidak sehat? Persaingan yang tidak sehat itu misalkan kita menjelek-jelekan barang dagangan orang lain, itu berarti persaingannya tidak sehat. Atau misalkan kita memberikan sebuah program diskon yang padahal kita kurangi kadar barangnya, ya itu kan tidak sehat persaingannya. Nah, upayakan kalau kita sedang melakukan kegiatan ekonomi, usaha di bidang ekonomi, baik berjualan atau yang lainnya, ketika kita bersaing dengan orang lain, usahakan persaingannya itu yang sehat. Tidak boleh kita melakukan persaingan yang tidak sehat, yang bersifat menjelekkan usaha orang lain. Itu ya anak-anakku semuanya. Kemudian cara yang kedua adalah menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Nah, jika tetangga kita atau saingan kita ya, atau rekan usaha kita berhasil, nah, kita harus ikut gembira anak-anakku. Jangan sampai kita lantas iri dengan keberhasilan yang dicapai oleh rekan kita, oleh tetangga kita. Justru kita harus mencari tahu apa sih kunci keberhasilannya, supaya kita bisa sama-sama berhasil. Seperti itu anak-anakku semua. Jadi jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi, pendorong supaya kita bisa berhasil sama seperti mereka, gitu ya. Lalu cara yang ketiga adalah menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain ya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Jadi jangan merendahkan jenis pekerjaan orang lain ya. Kalau kita melihat ada tetangga kita yang bekerja sebagai, mohon maaf, pemulung misalkan. Nah, kita jangan memandang rendah pekerjaan tersebut ya. Pemulung itu adalah suatu pekerjaan yang juga mulia ya, karena kan halal pemulung itu. Justru dengan adanya pemulung, sampah-sampah di sekitar rumah kita ini menjadi bersih ya anak-anakku semuanya. Jadi jangan pernah memandang rendah suatu jenis pekerjaan yang memang ada di sekitar kita ya. Hormati, junjung tinggi setiap jenis pekerjaan, karena setiap pekerjaan, selama pekerjaan itu halal ya silahkan saja ya, itu sah-sah saja. Tidak ada pekerjaan halal yang hina anak-anakku semuanya ya, kecuali kalau pekerjaannya itu melanggar norma, tidak halal. Nah, baru kita berikan nasihat, berikan masukan untuk bisa mengganti jenis pekerjaan tersebut. Karena kan pekerjaan yang tidak halal itu beresiko ya, beresiko bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya ya, dan bagi orang lain juga. Yang keempat caranya adalah dengan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, tadi jika ada yang berhasil, maka kita
teladani bagaimana sih caranya supaya berhasil, kiat-kiat suksesnya seperti apa, pasti ada ya, pasti ada disiplin-disiplin yang dilakukan sehingga usahanya bisa berhasil. Setiap keberhasilan itu punya cara ya, itu punya strategi. Apa strateginya? Silahkan kamu gali ya, kamu ngobrol dengan orang-orang sukses di sekeliling kamu supaya kamu bisa ikut sukses sama seperti mereka. Itu anak-anakku semuanya, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jadi jangan pernah iri dengan usaha orang lain. Jadikan usaha orang lain sebagai motivasi bagi kita untuk sama-sama berusaha untuk menjadi sukses. Itu ya anak-anakku semuanya, beberapa sikap yang harus kita lakukan dalam rangka menyikapi, menghargai kegiatan usaha ekonomi dari tetangga kita, dari keluarga kita, atau dari orang lain di sekeliling kita. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai, sudah cukup, materinya hari ini sangat sedikit. Dan sekarang Bapak berikan sebuah tugas. Tugasnya adalah kamu buat 3 pertanyaan dari penjelasan tadi. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan 2 materi. Materi pertama tentang apa? Iya, tepat sekali, tentang tanggung jawab kita menjaga lingkungan ya. Bagaimana upaya kita mengolah sampah ya, mengurangi produksi sampah. Yang kedua materinya tentang cara menghargai usaha ekonomi dari orang lain. Nah, dari 2 materi tersebut mungkin saja pasti ada hal yang belum kamu pahami ya. Silahkan kamu ajukan 3 pertanyaan yang belum kamu pahami dari materi tadi. Kamu tulis 3 pertanyaannya, lalu kamu setorkan, kumpulkan ke guru kelasnya masing-masing untuk nanti ditindaklanjuti oleh guru kelasnya masing-masing ya. Nanti pertanyaan kamu akan dijawab oleh guru kelasnya ya. Jangan banyak-banyak, buat soalnya 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak. 3 pertanyaan yang boleh kamu ajukan ke guru kelas. Pak, apakah boleh lebih dari 3? Itu lebih bagus anak-anakku. Jika kamu punya pertanyaan yang banyak, silahkan kamu tanyakan ke guru kelasnya masing-masing. Tentang apa pertanyaannya? Tentang 2 materi tadi, yaitu tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Itu ya anak-anakku semuanya. Sangat mudah tugasnya, dan nanti kamu kirimkan tugasnya ke guru kelasnya masing-masing melalui metode yang sudah ditentukan oleh guru kelasnya masing-masing ya. Cara mengirimkannya bisa melalui WA group atau bisa melalui form khusus yang disediakan ya, atau ditulis di buku tulis kemudian dikumpulkan, itu juga boleh, tergantung metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing. Paham ya anak-anakku semuanya? Oke. Kalau sudah paham, Bapak ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya apabila selama penjelasan ada kata-kata yang sulit dipahami, ada kata-kata yang memang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab tentunya ya. Baik anak-anakku semuanya, jangan lupa
klik tombol share ya, klik tombol like. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, kemudian tulis komentar di kolom komentar ya, berikan masukan yang membangun bagi video pembelajaran ini. Itu saja yang mampu Bapak persembahkan pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.